Pemirsa, PT Summarecon Agung Tbk atau emiten properti besar di Indonesia resmi menerbitkan obligasi senilai 352 miliar rupiah sebagai bagian dari strategi pendanaan perseroan, di mana langkah ini diambil untuk mengakuisisi lahan dan memperluas pengembangan bisnis properti meski pasar properti menghadapi tantangan. PT Summarecon Agung Tbk resmi menerbitkan obligasi senilai 352 miliar rupiah. Persero menyatakan bahwa penerbitan obligasi ini bertujuan utama untuk mendukung pembelian lahan baru sebagai basis ekspansi proyek-proyek pengembangan properti yang tengah direncanakan. Pendanaan ini menjadi bagian penting dari rencana pertumbuhan jangka menengah SMRA di tengah ketidakpastian ekonomi dan tekanan pasar saat ini. Meski sektor properti dipengaruhi oleh kelesuan daya beli konsumen dan tantangan ekonomi, SMRA tetap memilih memperkuat posisinya di pasar. Strategi penerbitan obligasi ini juga mencerminkan keyakinan perseroan terhadap prospek jangka panjang, termasuk merespon insentif pajak pembelian properti yang diperpanjang pemerintah sepanjang 2026. Kebijakan ini diharapkan menstimulus penjualan rumah tapak dan apartemen. Manajemen SMRA menekankan bahwa obligasi ini memperkuat modal kerja perusahaan untuk mengakuisisi aset strategis yang akan menjadi pondasi peluncuran proyek-proyek baru. Di antaranya pengembangan lahan komersial dan residensial yang diperkirakan dapat meningkatkan nilai bisnis perseroan dan memberikan ruang kompetitif di pasar properti nasional. Walau menghadapi tekanan ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, SMRA menunjukkan komitmen untuk tetap berinvestasi dalam pertumbuhan. Keputusan menerbitkan obligasi ini memberi sinyal bahwa perusahaan percaya pada pemulihan industri properti dan mampu memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah serta permintaan pasar yang potensial di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan pemerintah akan mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Menurut Pratikno, saat ini kondisi wilayah terdampak bencana di masing-masing daerah tidaklah sama. Ada daerah yang masih berada pada tahap tanggap darurat, ada yang sudah memasuki masa transisi, serta ada pula yang telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pratikno menegaskan upaya tanggap darurat dan pemulihan masyarakat harus berjalan secara bersamaan. Penanganan darurat tetap dilanjutkan sementara proses pemulihan berbagai aspek kehidupan masyarakat dipercepat. Sampai sekarang di lapangan, sebagaimana kita tahu di lapangan, kondisi masing daerah memang berbeda-beda. Ada yang masih harus berada dalam tahap tanggap darurat. Sekali lagi ini semua dilakukan untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap maksimal. Kemudian ada yang sudah transisi tahap rekon dan ada yang sudah tahapnya lebih laut lagi untuk mulai rehab rekon. Jadi kita tim Satgas adalah tugasnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemirsa, CEO BPI Danantara Rosan Roslani menegaskan akan kembali membangun rumah hunian Danantara bagi masyarakat yang terkena bencana di Sumatera dan Aceh. Secara total pemirsa, rumah hunian Danantara yang akan dibangun pun ini mencapai 15.000 unit. CEO BPI Danantara Rosan Roslani menegaskan peran Danantara di dalam membantu penanganan serta tanggap bencana di Sumatera dan Aceh, salah satunya dengan pembangunan rumah hunian Danantara yang ditargetkan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan ke depan. Rosan Roslani mengatakan setelah sebelumnya pada awal 8 Januari lalu dilakukan serah terima 600 unit rumah hunian Danantara, ke depan akan dilakukan lagi serah terima 1.300 unit 20 hunian. Jadi hanya dalam waktu 10 hari kita membangun dan kita sudah serah terimakan kemarin
tanggal 8 Januari itu 600 rumah hunian tetap. Tanggal 15 kita akan serahkan lagi 1.320 hunian tetap dari total hunian tetap yang akan kita bangun 15.000 dalam waktu 3-4 bulan ini. Itu dari rumah hunian tetap karena mereka kan banyak yang tidak punya tempat. Rosan menambahkan pembangunan rumah hunian Danantara ini merupakan wujud komitmen Danantara dalam menghadirkan infrastruktur dasar yang layak dan aman bagi masyarakat terdampak bencana. Rumah hunian Danantara yang dibangun dipastikan sesuai standar kelayakan hunian darurat dengan struktur yang aman, akses air bersih, sanitasi yang memadai, serta dukungan listrik dan layanan kesehatan. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia menyambut baik diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi ini menghadirkan segmentasi yang lebih adil dan terukur sehingga pelaku UMKM konstruksi kini memiliki pekerjaan yang jelas. Pemerintah diharapkan segera membuat rincian paket klasifikasi pekerjaan yang dapat dilakukan para pelaku UMKM konstruksi. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia menyambut baik diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2026. Peraturan Menteri tersebut memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah di sektor konstruksi untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah. Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Karumpa mengatakan regulasi ini menghadirkan segmentasi yang lebih adil dan terukur sehingga pelaku UMKM konstruksi kini memiliki pekerjaan yang jelas. Akan tetapi para pelaku usaha konstruksi mengharapkan agar Kementerian Pekerjaan Umum dapat dengan segera membuat rincian paket klasifikasi pekerjaan yang dapat dilakukan para pelaku UMKM konstruksi. Ini ibaratnya rumah, sudah ada rumahnya tapi belum ada isinya. Harapan kita, teman-teman dari seluruh GAPEN seluruh Indonesia dan pelaku usaha jasa konstruksi agar ke depannya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran ini benar-benar menyiapkan isinya. Jadi ada paket-paket pekerjaan yang memang sesuai dengan segmentasi itu yang teman-teman pelaku UMKM bisa berkompetisi di situ. Andi Rukman Karumpa memastikan klasifikasi usaha yang terdapat di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2026 terbagi atas 3 tingkatan, mulai dari kecil 1 dengan batas nilai pekerjaan hingga Rp2,5 miliar, lalu kecil 2 dengan nilai pekerjaan dari Rp2,5 miliar hingga Rp7,5 miliar, dan kecil 3 mulai dari Rp7,5 miliar hingga Rp15 miliar. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, sepanjang 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan penyelundupan 1,31 juta benih-benih lobster, di mana KKP juga menindak sejumlah kasus perdagangan ilegal komoditas perikanan termasuk telur, penyu, dan ikan dilindungi. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan pihaknya berhasil menggagalkan penyelundupan 1,31 juta benih-benih lobster sepanjang 2025. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid K. Jusuf mengatakan pihaknya juga menindak sejumlah kasus perdagangan ilegal komoditas perikanan, termasuk telur penyu dan ikan dilindungi. Di tahun 2025 kemarin itu kami sempat melakukan pengawasan terhadap 4 jenis ikan dilindungi, arwana, kemudian sirip hiu, ya, kemudian juga penyu, ya, dan juga ada peredaran ikan invasif seperti piranha dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait dengan data yang ditanyakan tadi, penggagalan penyelundupan BBL itu ada kurang lebih 1.314 ekor, ya. Kemudian untuk penggagalan penyelundupan dan perdagangan telur penyu ada kurang lebih 5.400 butir. Halid menambahkan pengawasan KKP juga mencakup pemanfaatan jenis ikan dilindungi. Sepanjang 2025, KKP melakukan pengawasan terhadap 4 jenis utama, yakni ikan arwana, sirip hiu, penyu, serta ikan invasif seperti piranha. Tim Liputan IDX Channel.